wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diperkenankan untuk membuat video tentang teologi tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari teologi tanah. Teologi tanah atau laut al-ardi dalam Islam adalah konsep yang menjelaskan pandangan Islam tentang tanah yang memiliki arti yang strategis bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, tanah memiliki arti penting bagi kehidupan. Salah satunya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, tempat bekerja, bersosialisasi, dan beribadah, pembatas wilayah kekuasaan, tempat manusia berasal, berpijak, dan kembali dalam kematiannya. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, kajian teologi juga dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kan beberapa makna tanah di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tanah sebagai tempat awal kehidupan manusia. Yang kedua, tanah sebagai sumber rezeki manusia. Yang ketiga, tanah sebagai tempat akhir kehidupan manusia. Yang keempat, tanah sebagai simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tanah sebagai simbol kesucian manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Dan tauhid. Dalam ilmu tauhid, tanah mencerminkan kekuasaan Allah dalam mencipta dan memelihara alam. Tanah adalah bukti keesaannya, karena hanya Allah yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan memberikan kehidupan melalui tanah. Hubungan ini tercermin dalam konsep rububiyah atau ketuhanan sebagai pencipta dan uluhiyah atau ketuhanan sebagai tempat pengabdian. Yang keempat, tanah sebagai tanda kebesaran Allah. Tanah adalah salah satu tanda atau ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui tanah, Allah menumbuhkan tanaman, menyediakan makanan, dan menopang kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin", yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah Az-Zariyat ayat 20. Keberadaan tanah mengingatkan manusia bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, penciptaan manusia dari tanah. Penciptaan manusia dari tanah merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah yang mutlak. Tanah yang tidak bernyawa dijadikan asal mula manusia yang memiliki akal, ruh, dan kehidupan. Hal ini menegaskan konsep tauhid bahwa Allah adalah salah satunya pencipta yang maha kuasa. Walaqad khalaqnal insanu min salsalim min hama'im masnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Tanah dan kematian kembali pada Allah. Dalam Islam, tanah juga menjadi simbol tempat kembali manusia setelah kematian. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surah Toha ayat 55. Ayat ini menunjukkan siklus hidup manusia yang dimulai dan berakhir di tanah, mempertegas keesaan Allah dalam mengatur kehidupan dan kematian. Yang ketujuh adalah tanah sebagai media ibadah. Dalam fikih Islam, tanah memiliki fungsi penting dalam ibadah, seperti tayamum yang menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan duniawi, tetapi juga dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah.